Kamu sepertinya suka sekali minum yogurt ya? Iya nih, hampir setiap hari aku minum. Ayo ikut aku ke tempat UMKM yogurt, sekaligus kita belajar tentang harga pokok pesanan di sana. Ayo, bagus tuh. Siapa tahu suatu saat nanti aku ingin buka usaha yogurt dan menerima banyak pesanan. Jadi bermanfaat buat aku agar tidak sembarangan menentukan harga. Harga pokok produksi merupakan kumpulan biaya produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik ditambah persediaan produk dalam proses awal dan dikurang persediaan dalam proses akhir. Nah, pengumpulan harga pokok produksi ini juga ada metodenya loh. Salah satunya dengan metode harga pokok pesanan atau job order cost method. Merupakan metode pengumpulan harga pokok produk di mana biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan untuk memenuhi pesanan tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan. Harga pokok pesanan adalah cara perhitungan harga pokok produksi untuk produk yang dibuat berdasarkan pesanan. Jadi kita perlu menggunakan cara perhitungan ini kalau ada pesanan masuk ya. Iya benar, sehingga kita bisa menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada si pemesan. Terdapat dua metode harga pokok pesanan yaitu full costing dan variable costing. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produk dengan memasukkan seluruh komponen biaya produksi diperhitungkan dalam harga pokok produksi. Sedangkan variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produk yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi. Biaya produksi berperilaku variabel itu apa? Biaya variabel itu biaya yang berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume penjualan. Terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Lalu ada yang namanya kartu harga pokok, yaitu catatan penting dalam metode harga pokok pesanan yang berfungsi sebagai rekening pembantu. Digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan harga pokok pesanan, yaitu setiap pesanan produk harus dipisahkan identitasnya dengan jelas dan harus dilakukan penentuan harga pokok pesanan secara individu. Yang kedua, biaya produksi dibagi menjadi dua golongan, yaitu biaya produksi langsung yang terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, serta biaya produksi tidak langsung yang terdiri dari biaya-biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Ketiga, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan langsung pada pesanan, sedangkan biaya produksi tidak langsung dibebankan pada pesanan tertentu atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Keempat, harga pokok setiap pesanan ditentukan saat selesai pengerjaan. Dan yang kelima, harga pokok per satuan produk dihitung dengan membagi jumlah biaya produksi yang dibebankan pada pesanan dengan jumlah satu. Yogurt Sehati merupakan salah satu UMKM penghasil yogurt homemade yang berasal dari Purwokerto. Yogurt homemade ini memiliki berbagai varian rasa. Pada Desember 2020, Yogurt Sehati Purwokerto menerima pesanan yogurt rasa original dari BPBD sebanyak 1.400 cup, dengan rincian sebagai berikut. Susu sapi murni 892.500, bibit yogurt 500.000, gula pasir 260.000, air 48.000, plastik sealer 140.000, cup 224.000, sedotan 21.000, stiker 163.000, rental mobil 170.000, styrofoam 150.000, 3 tenaga kerja masing-masing 60.000 selama 2 hari, biaya gas 20.000 dan biaya listrik 20.000. Berikut adalah penggolongan biayanya, yaitu biaya bahan baku dengan total 1.700.500, biaya bahan penolong 548.000, biaya pemasaran variabel 320.000.
Lalu biaya tenaga kerja langsung 3 orang total 180.000, biaya overhead pabrik total 698.000. Berikut jurnal pencatatan metode full costing. Jurnal pencatatan biaya bahan. Jurnal pembelian bahan. Persediaan bahan baku di debit 1.700.500, persediaan bahan penolong di debit 548.000, kas di kredit 2.248.500. Jurnal pemakaian bahan. Bahan dalam proses, biaya bahan baku 1.700.500 di debit, BOP sesungguhnya 548.000 di debit, persediaan bahan 2.248.500 di kredit. Jurnal biaya komersial, biaya pemasaran 320.000 di debit, rekening di kredit 320.000. Berikut jurnal biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja yang terutang, gaji dan upah di debit 350.000, hutang gaji dan upah di kredit 350.000. Distribusi tenaga kerja, bahan dalam proses, biaya tenaga kerja langsung 180.000 di debit, biaya tenaga kerja pemasaran 170.000 di debit, gaji dan upah di kredit 350.000. Pembayaran gaji dan upah, hutang gaji dan upah di debit 350.000, kas di kredit 350.000. Jurnal biaya overhead pabrik, BOP dibebankan dengan tarif 50% dari biaya bahan baku sehingga pembebanan BOP bahan dalam proses BOP di debit 850.250, BOP dibebankan di kredit 850.250. Pencatatan BOP sesungguhnya di debit 150.000, biaya penyusutan di kredit 110.000, biaya utilitas di kredit 40.000. Penutupan BOP dibebankan di debit 850.250, BOP sesungguhnya di kredit 850.250. BOP sesungguhnya terdiri dari biaya bahan penolong, biaya penyusutan, dan biaya utilitas dengan total 698.000. Maka jurnal selisih pembebanan lebih, BOP sesungguhnya di debit 152.250, selisih BOP di kredit 152.250. Terakhir, jurnal pesanan selesai. Pesanan yogurt selesai langsung diserahkan kepada BPBD dengan harga jual 5.600.000 secara tunai. Kas di debit 5.600.000, penjualan di kredit 5.600.000. Harga pokok penjualan 3.278.750 di debit, barang dalam proses di kredit 3.278.750, terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya metode variable costing yang memperhitungkan biaya berperilaku variabel. Jurnal pemakaian bahan sama seperti di awal. Lalu ada jurnal biaya komersial, biaya pemasaran variabel di debit 320.000, biaya pemasaran di kredit 320.000. Jurnal biaya overhead pabrik, pembebanan BOP, bahan dalam proses BOP di debit 850.250, BOP dibebankan 850.250. Di kredit, pencatatan BOP sesungguhnya tanpa memperhitungkan biaya penyusutan. BOP sesungguhnya di debit 40.000 dan biaya utilitas di kredit 40.000. Penutupan BOP dibebankan di debit 850.250, BOP sesungguhnya di kredit 850.250. BOP sesungguhnya terdiri dari biaya bahan penolong dan biaya utilitas sehingga total 588.000. Maka jurnal selisih pembebanan lebih, BOP sesungguhnya di debit 262.250 dan selisih BOP di kredit 262.250. Dan jurnal pesanan selesai sama seperti sebelumnya.
Terima kasih telah mengikuti keseharian kami. Sampai jumpa kembali.